Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi anggaran biaya variabel untuk mata kuliah anggaran perusahaan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngesti Dwi Junita dari kelas C5 Manajemen NPM 10120120128 STIS Tambi Bandung. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan materinya. Nah, yang pertama kita akan membicarakan tentang anggaran biaya variabel. Nah, anggaran biaya variabel atau variable budget adalah schedule biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah sesuai dengan perubahan volumenya, perubahan outputnya, atau perubahan aktivitasnya. Nah, kemudian jika dilihat dari perilaku dan karakteristik biayanya, ini untuk menyusun anggaran variabel, maka setiap biaya harus dapat dikelompokkan sebagai biaya tetap, biaya variabel, atau biaya semi variabel. Nah, tanpa itu maka anggaran tidak dapat disusun. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan biaya tetap? Nah, biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitasnya. Sehingga jumlahnya akan tetap konstan selama jangka periode pendek dalam suatu relevan range aktivitas. Nah, kemudian biaya variabel adalah biaya yang berubah searah dan sebanding dengan perubahan output atau aktivitasnya. Kemudian biaya semi variabel merupakan biaya yang jumlahnya bertambah dengan semakin besarnya tingkat kegiatan di dalam perusahaan. Nah, namun pertambahan jumlah biaya ini tidak sebanding dengan pertambahan tingkat kegiatan yang ada. Nah, dapat diartikan biaya semi variabel ini mengandung unsur-unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, lalu kita masuk pada contoh kasusnya. Saya sudah menyediakan contoh kasus yang dibuat oleh Hendra Purwanto. Nah, di sini kita dapat lihat yaitu PT Kars sedang menyusun laporan laba rugi dan anggaran variabel untuk bulan Desember tahun berakhir. Nah, berikut ini adalah data yang tersedia pada PT Kars. Nah, yang pertama, untuk membuat 1 unit produk diperlukan 2 kg bahan mentah senilai Rp500 per kilonya. Nah, kemudian setiap unit produk dikerjakan oleh tenaga kerja langsung selama 4 jam kerja langsung dengan tarif per jamnya itu adalah Rp150 per jam kerja. Nah, lalu BOP bulanan dalam range terendah Rp60.000 sampai dengan range tertingginya adalah Rp80.000 adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel. Jenis biayanya yaitu ada bahan pembantu, ada biaya listrik, biaya depresiasi, biaya gaji, dan asuransi. Kita dapat lihat nilai pada range terendahnya yaitu untuk biaya bahan pembantunya adalah 3 juta. Kemudian di range tertingginya untuk biaya bahan pembantu adalah 4 juta. Untuk biaya listriknya adalah 6 juta dan biaya tertingginya maksudnya yaitu 7.500.000. Dapat lihat di sini ya agar lebih jelas. Boleh dilihat. Kemudian, untuk biaya pemasaran bulan Novembernya adalah sebesar 25 juta. Nah, dan pada bulan berikutnya diprediksi naik sebesar 20%. Nah, kemudian ada biaya administrasi dan umum. Pada bulan Desember diperkirakan manajemen sebesar 25 juta rupiah. Untuk kegiatan operasionalnya, manajemen perusahaan meminjam uang dari bank dengan bunga sebesar 2.500.000 setiap bulan dalam jumlah yang tetap. Nah, perusahaan ini termasuk badan usaha yang dikenai pajak penghasilan dengan rate 20% dari hasil pendapatannya. Kemudian, dari data di samping, maka susun dan hitunglah. Yang pertama adalah anggaran variabel untuk periode tahun berakhir dalam bentuk matematis. Yang kedua, anggaran variabel dalam bentuk formula. Yang ketiga, anggaran variabel dalam bentuk tabel. Yang keempat adalah menghitung HPP unit jika rencana produksi bulan Desember adalah sebanyak 65.000 unit. Nah, yang terakhir adalah proyeksi laporan laba rugi bulan Desember
jika produk yang laku terjual sebanyak 65.000 unit dengan harga jual per unitnya adalah Rp3.400. Langkah yang pertama adalah membuat fungsi matematis untuk biaya non-BOP dengan format matematis sebagai berikut, yaitu formatnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, di mana Y ini adalah jumlah biayanya dan X adalah volume kegiatan. Nah, kita bisa lihat jenis biayanya. Yang pertama ada bahan baku. Nah, variabel cost per unitnya atau biaya variabel per unitnya ini standarnya adalah 2 kg dikali dengan Rp500 per kilonya. Kita mendapatkan nilai Rp1.000 untuk biaya bahan baku. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya kita mendapatkan nilai 600 itu dari 4 jam kerja langsung dikali dengan Rp150 per jamnya. Kemudian untuk nilai BOP-nya untuk biaya variabelnya yaitu Rp150. Untuk fixed cost-nya kita mendapatkan Rp13 juta. Untuk biaya pemasarannya itu fixed cost-nya karena sudah diprediksi untuk bulan berikutnya akan naik sebesar 20%, maka 20% itu kita kalikan dengan jumlah biaya pemasaran yaitu 25 juta, maka kita dapatkan nilai sebesar Rp30 juta. Kemudian biaya administrasi dan umumnya untuk fixed cost-nya kita mendapatkan nilai 25 juta. Dan untuk biaya operasinya sama dengan biaya administrasi dan umum yaitu Rp25 juta. Nah, kemudian total biayanya yaitu variabel cost per unitnya kita dapatkan Rp950. Dan untuk fixed cost-nya kita mendapatkan Rp93 juta. Nah, kemudian dengan melihat perilaku dan karakteristik tiap-tiap item biaya, maka bisa dibuat persamaan matematisnya. Nah, persamaan matematis yang dibentuk adalah sebagai berikut. Nah, untuk biaya bahan bakunya, Y1-nya sama dengan 0 ditambah 1000X. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya atau Y2 sama dengan 0 ditambah 600X. Kemudian BOP-nya ya atau Y3 sama dengan Rp13 juta ditambah 150X. Kemudian biaya pemasarannya Y4 sama dengan 30 juta ditambah 0X. Administrasi dan umumnya atau Y5 sama dengan 25 juta ditambah 0X. Biaya operasinya Y6 sama dengan 25 juta ditambah dengan 0X. Kemudian total biayanya kita totalkan adalah 93 juta ditambah 950X. Ini adalah bentuk sederhananya ya. Nah, selanjutnya dapat dihitung total biaya yang dianggarkan untuk seluruh item biaya pada range 65.000 yang terendah dan yang tertinggi adalah 75.000. Nah, selanjutnya persamaan matematis yang dapat dibentuk untuk anggaran variabel BOP adalah sebagai berikut. Nah, ini kita masukkan untuk biaya bahan penolong Y1 sampai dengan Y5. Kemudian kita jumlahkan, yaitu kita mendapatkan total BOP-nya adalah 13 juta ditambah 150X. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang pertama adalah anggaran variabel bentuk matematis. Nah, di sini kita masukkan biaya bahan baku sebesar 0 ditambah 1000X. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya atau Y2 sama dengan 0 ditambah 600X. Nah, kemudian untuk biaya overhead pabriknya yaitu ada biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya depresiasi, biaya gaji, dan biaya asuransi. Kita substitusikan yaitu ada YA, YB, YC, YD, YE. Nah, A, B, C, D, E ini adalah hanya sebagai simbol atau pembeda untuk biaya-biaya BOP. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu nilai BOP-nya yaitu 13 juta ditambah 150X. Nah, kemudian kita masukkan biaya pemasarannya yaitu 30 juta ditambah 0X. Biaya administrasi dan umumnya 25 juta ditambah 0X. Kemudian biaya operasi 25 juta ditambah 0X. Nah,
total biayanya, maka 93 juta ditambah 950x. Nah, total biayanya dari mana? Yaitu dari kita tambahkan nilai Y1, Y2, Y3, Y4 sampai dengan Y6. A-nya adalah kita dapatkan 93 juta dan nilai B-nya kita dapatkan 950. Kemudian untuk menjawab soal kedua, yaitu anggaran variabel bentuk formula. Pada pembahasan yang pertama sudah dibahas, yaitu untuk bahan mentahnya fixed cost-nya kita mendapatkan nilai 0. Untuk variabel cost-nya kita mendapatkan 1000 per unit. Dan untuk tenaga kerja langsungnya fixed cost-nya kita mendapatkan nilai 0 dan variabel cost-nya kita mendapatkan 600 per unit. Kemudian untuk nilai BOP-nya fixed cost-nya mendapatkan nilai 13 juta rupiah dan variabel unitnya adalah 150 rupiah per unitnya. Nah, untuk biaya pemasarannya karena dikatakan tadi akan naik 20% pada bulan berikutnya, maka fixed cost-nya adalah kita dapatkan nilai sebesar 30 juta rupiah. Dan untuk variabel cost-nya kita mendapatkan nilai 0 rupiah per unitnya. Kemudian untuk biaya administrasinya adalah untuk fixed cost-nya kita mendapatkan nilai 25 juta rupiah dan untuk variabel cost-nya kita mendapatkan nilai 0 rupiah per unit. Kemudian untuk biaya operasinya kita mendapatkan nilai 25 juta per unit dan untuk variabel cost-nya kita mendapatkan nilai 0 rupiah per unit. Nah, untuk total biayanya adalah kita totalkan saja seluruhnya, yaitu 93 juta per unit. Dan untuk variabel cost-nya kita dapatkan nilai sebesar 1.750 per unit. Kemudian untuk anggaran variabel bentuk tabel ini kita bisa lihat ada jenis biaya, ada range terrendahnya yaitu sebanyak 65.000 per unit. Kemudian untuk range tertingginya adalah 70.000 per unit. Nah, nilai 65 juta ini dari mana? Yaitu kita lihat kembali untuk yang tadi langkah 1, yaitu biaya bahan baku, kan kita mendapatkan variabel cost-nya adalah sebesar Rp1.000. Nah, Rp1.000 ini kita kalikan dengan 65.000, maka kita dapatkan nilai sebesar 65 juta. Sama untuk range yang tertinggi, kita kalikan 70.000 dikali dengan 1.000, kita mendapatkan nilai 70 juta. Nah, kemudian untuk tenaga kerja langsungnya, variabel cost-nya tadi kita mendapatkan nilai Rp600. Nah, Rp600 kita kalikan dengan 65.000, maka kita dapatkan hasil sebesar 30 juta rupiah. Tenaga kerja langsung pun sama, caranya adalah 600 dikali dengan 70.000, maka kita dapatkan hasil 42 juta. Nah, seterusnya sampai dengan biaya operasi. Maka total biayanya didapatkan untuk range terendahnya adalah Rp206.750.000 rupiah. Nah, kemudian untuk total biaya range tertingginya kita dapatkan nilai sebesar Rp250.500.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung harga pokok per unit pada tingkat produksi 65.000 unit. Nah, ini menghitungnya adalah kita flashback lagi ke pembahasan yang pertama, yaitu yang tadi kita bahas bentuk matematisnya. Nah, variable cost untuk bahan mentah tadi kita dapatkan nilai 1.000 per unitnya, maka 1.000 kita kalikan dengan 65.000, yaitu didapatkan nilai sebesar 65 juta rupiah untuk bahan mentah. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya, variable cost-nya kita dapatkan nilai 600, lalu kita kalikan dengan 65.000, yaitu 39 juta. Nah, kemudian untuk variable cost BOP adalah 150, kita kalikan dengan 65.000 adalah sebesar 22.750.000. Nah, kemudian seterusnya sampai dengan nilai BOP. HPP totalnya adalah kita jumlahkan saja biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan BOP-nya, yaitu kita dapatkan nilai Rp126.750.000. Nah,
Nah, untuk rencana produksinya kan tadi 65.000 per unit ya, maka kita bagi dengan 65.000. Nah, 126.750.000 rupiah dibagi dengan 65.000 unit, maka didapatkan hasil 1.950 rupiah. Nah, maka HPP per unitnya kita dapatkan 1.950 rupiah. Nah, kemudian laporan laba rugi pada tingkat 65.000 maksud saya 65.000 per unit. Nah, tadi di soal kan diinginkan bahwa penjualan itu ingin di harga 3.400 per unitnya. Nah, dengan penjualan 65.000 per unit, maka 3.400 kita kalikan dengan 65.000, didapatkan nilai 221 juta rupiah. Nah, harga pokok penjualannya tadi sudah didapatkan, yaitu sebesar 126.750.000 rupiah. Kemudian kita kurangi 221 juta dengan 126.750.000, kita dapatkan hasil 94.250.000. Nah, untuk biaya pemasarannya tadi di awal karena diprediksi akan naik sebesar 20%, maka didapatkan nilai 30 juta rupiah. Biaya administrasi dan umumnya adalah 25 juta, biaya operasinya 25 juta. Nah, maka total biaya operasinya adalah 80 juta. Maka nilai laba kotor kita kurangkan dengan total biaya operasi. Nah, kita mendapatkan laba bersih untuk tahun yang berakhir adalah sebesar 14.250.000 rupiah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan materi, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.